Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dan kami masih bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Pak Heru Kusnindar. Baik, kita juga masih membahas seputar kinerja DPRD Kabupaten Ngawi di tahun 2022 ini. Pak, sebelum jeda tadi sudah membahas sedikit seputar kepariwisataan ya. Tadi dikatakan Pak Heru bahwa ada sebuah kawasan begitu ya di lereng Gunung Lawu ini yang potensial untuk mendatangkan PAD, Pak. Nah, ini bagaimana wakil rakyat sektor wisata tadi? Betul, ya? Dari sektor wisata. Melihatnya seperti apa nih, Pak? Ya, jadi sebenarnya saya sampaikan tadi, kita punya batu loh di Ngawi itu. Nah, ini harus kita eksplor besar-besaran bagaimana itu potensi kita untuk bisa memperoleh pendapatan asli daerah yang tinggi. Tapi memang tidak mudah. Karena apa sih, orang merasa nyaman ketika datang, itu selama ini sudah kita kan cukup diuntungkan dengan masyarakat yang latah itu gitu. Ketika di suatu tempat kita suka gitu, cekrek, upload di medsos yang seperti itu. Viral langsung datang gitu ya, itu. Ya? Tapi akan lebih bagus ketika website desa itu lebih diberdayakan. Lebih diberdayakan. Nah, kemudian apa, sektor yang lain yang menurut saya akan sulit ketika kita berbicara tentang kabupaten sebelah misalnya. Ada Magetan yang punya Sarangan, mereka punya akses yang udah luar biasa. Jadi paket wisata dengan kendaraan besar itu bisa masuk. Di Ngawi belum bisa. Dan ini pekerjaan berat kita yang harusnya itu, karena potensi yang luar biasa. Maka ketika pengunjung personal misalnya satu keluarga gitu harus simpangan kendaraan, waduh aku kudu golek nggonse untuk minggir di sini, minggir di sini, itu sebuah problem. Menurut saya kenyamanan tentang akses jalan itu menjadi bagian yang penting menurut saya untuk ke depan kita bisa lebih bagus. Baik. Sepertinya tidak hanya warga Kabupaten Ngawi, Pak, warga dari luar daerah saat ini sudah mulai mengenal Kabupaten Ngawi ini ada sebuah potensi wisata yaitu Serambang Park, Pak. Nah, ini sudah mulai banyak pengunjungnya nih, Pak. Nah, untuk akses jalan tadi Pak Heru mengatakan ini di Serambang Park sendiri ini seperti apa, Pak, saat ini, Pak? Nah, itu yang menurut saya harus dibenahi besar-besaran. Memang bukan uangnya sedikit. Bagaimana pembebasan lahan yang harus kita lakukan. Itu akan membuat itu nyaman. Ketika orang datang nyaman, itu pasti akan menceritakan. Jadi mindset orang ketika, aduh saya kesan saya baik sekali, jalannya enak, sampai di tujuan, kemudian kesegaran sebuah alam pegunungan, itu otomatis di samping medsos mereka akan bercerita ria tentang kenyamanan. Nah, ini jangan salah bahwa PAD kita itu akan bisa jauh lebih tinggi. Langsung itu melesat dari ya, Pak, sektor pariwisata saja. Belum hasil bumi yang itu bisa dieksplor dan sebagainya. Nah, Pak, terkait ranperda inisiatif terkait kepariwisataan ini khususnya seperti apa dari DPRD Ngawi? Oke, kepariwisataan itu bagaimana sebenarnya kita bisa menjual diri. Dalam hari ini tentunya kabupaten bukan dirinya orang gitu, enggak ya. Kabupaten ini bisa mengeksplor besar-besaran tentang potensi yang ada di daerahnya. Kita banyak sebenarnya, di samping wisata pegunungan ada Kendal, Sining, Rambin, Jogorogo. Kita punya wisata heritage yang tidak semua kabupaten kota punya, misalnya Benteng Vandenbosch. Itu 1849 sampai 1845. Kalau kita hitung sampai selesainya itu sudah 177 tahun ada. Kita sudah lakukan perbaikan yang besar-besaran, APBN hadir di situ. Kemudian kita edukasi. Jadi orang banyak, para arkeolog dunia, para geologis dunia itu mengenal yang namanya Trinil di sebuah kota kecil yang namanya Ngawi. Betul. Itu luar biasa, kita juga belum eksplor yang besar-besaran, dan tentunya ini juga wisata-wisata yang lain di samping tentunya banyak, karena Bupati sendiri juga mencanangkan bagaimana seharusnya one village, one product. Bagaimana satu desa itu harus mempunyai satu produk unggulan, dan itu apa saja. Dan ini tentunya kembali lagi, ketika itu teman-teman kepala desa punya inovasi yang lebih, itu akan bisa menggali potensi yang luar biasa untuk Ngawi tentunya akan menjadi tempat tujuan wisata. Baik. Bicara mengenai desa, Pak, tadi one product, one village, apa tadi, Pak? Begitu ya, betul ya. Nah, ini rancangan peraturan daerah terkait pedesaan atau desa di Kabupaten Ngawi ini apakah ada dan seperti apa? Ya, jadi kawasan pedesaan itu ada. Jadi lebih spesifik seperti ini. Sebenarnya tidak hanya berbicara tentang satu desa, tapi itu sebuah kawasan. Bagaimana kesejahteraan masyarakat itu akan bisa meningkat, unsur pelayanannya juga lebih naik, tidak terkecuali misalnya wisatanya. Maka ada penggabungan, jadi terintegrasi kawasan. Misalnya taruhlah tadi kita menyinggung Serambang gitu, Serambang itu ada di desa Ngirimulyo, dan di sekitarnya itu ada desa Ngerayudan. Di situ juga potensi wisatanya ada, ditarik lagi
nanti ke sini ada Desa Anjaten, kemudian ada Desa Jogorogo. Itu bisa dijadikan sebuah penyangga. Ketika kawasan itu menjadi sebuah hal yang terintegrasi, maka ke depan tentunya akan jauh lebih bagus. Karena tidak hanya misalnya Serambang itu punya Giri kok, yang Giri aja, Giri Mulya yang akan diuntungkan. Enggak seperti itu. Desa yang lain misalnya bisa menjual produk hasil bumi yang lain di desa mereka yang diliwati. Tidak terkecuali misalnya akses jalan ke Serambang yang sekarang kurang bagus, lebar kurang, bisa misalnya pintu masuk dari Janjaten kemudian Jogorogo, keluarnya mana? Misalnya dialihkan ke Desa Kledean. Nah ini kawasan perdesaan ini yang harus nanti kita kedepankan. Maka lahirlah sebuah perda tentang kawasan perdesaan itu yang tujuannya itu nanti kita akan jauh lebih bagus dalam meningkatkan PAD, tidak terkecuali juga kesejahteraan masyarakat dan pelayanan. Karena perekonomian masyarakat di kawasan pedesaan tersebut tentunya juga akan meningkat begitu ya Pak ya. Baik, saya juga mendapat informasi mengenai Ranperda inisiatif tentang fasilitasi pengembangan pesantren Pak. Nah ini seperti apa Pak? Ya, jadi kita tidak hanya tentang berbicara itu, kalau pesantren itu kan gudangnya dakwah, gudangnya ilmu yang lebih spesifik. Pesantren itu pasti Muslim dan itu agama Islam. Dan itu kalau kita tarik ke belakang itu dalam perjalanan kita untuk meraih kemerdekaan misalnya, pesantren itu juga punya peran yang besar loh. Waktu itu jangan salah. Kemudian ketika kita tetapkan dalam undang-undang kita, bagaimana pendidikan itu yang utama adalah pendidikan formal, SD, SMP, SMA dan seperti itu. Apakah pesantren itu buruk? Enggak. Banyak orang hebat yang lahir dari pesantren, jangan salah itu. Nah ini yang akan membuat kesetaraan. Bagaimana tentang nilai-nilai agama, kemudian kearifan lokal, kemudian nilai-nilai yang lain yang ada di lingkup pesantren itu dengan branding tentunya agama, itu ke depan itu akan ada kesetaraan. Jadi ini harus hadir perda yang seperti ini. Maka ketika itu hadir, maka juga pemerintah pasti akan hadir pada level tertentu, di titik tertentu nanti akan sama sebenarnya. Itu sebuah pilihan. Mau di sekolah formal atau di pesantren itu akan punya kesetaraan yang sama, kira-kira seperti itu. Baik. Jadi tidak hanya pendidikan formal saja yang menjadi perhatian serius dari DPRD Kabupaten Ngawi, ternyata juga pendidikan pesantren, begitu ya, juga menjadi perhatian dari Kabupaten Ngawi dengan adanya Ranperda inisiatif seperti itu, Pak. Baik, mungkin Pak dengan adanya rancangan peraturan daerah tersebut begitu ya, target ke depan nanti yang akan diraih atau yang ingin dicapai oleh DPRD Kabupaten Ngawi ini apa Pak? Dalam kinerja kita. Betul. Oh, kinerja tentu. Jadi kita tidak boleh sih meleset dari tata peraturan regulasi perundangan yang ada. Tupoksi itu menjadi bagian yang penting yang harus kami lakukan, kami tingkatkan. Bukan tentang penghasilan kami yang turun misalnya seperti itu. Ya, memang kita ada yang namanya Perpres 33 itu yang mengatur tentang uang harian kita dalam melakukan kunjungan kerja, studi banding seperti itu. Bukan itu merugikan, enggak, dan itu uang rakyat, jangan salah gitu. Jadi ketika kita lakukan seperti ini, maka sebenarnya jujur kalau teman-teman itu boleh berbicara dari hati nurani yang paling dalam gitu. Sebenarnya tidak harus melakukan kunjungan kerja itu bisa. Artinya fisik. Karena apa? Kita berangkat, ada fasilitas yang sama kendaraan. Kemudian keluar kota misalnya harus dengan pesawat, itu juga difasilitasi. Tempat tinggal dalam kita menginap, berkunjungan kerja dan berstudi banding, hotel tersedia. Dan kembali lagi itu uang rakyat. Kemudian kita tahun 2000-an itu sudah tidak asing sebenarnya ketika kita melakukan telekonferensi gitu. Dan lebih diakuratkan dan kita terbiasa ketika ada COVID. Mulai tahun 2020 itu kita lakukan sebuah kegiatan, mohon maaf saya menyebut merek gitu ya, ada Zoom yang seperti itu. Itu kita sudah nyaman loh, dan itu bisa dilakukan, dan Indonesia salah satu negara yang bisa mengatasi itu. Kemudian kembali lagi, apakah kita tidak bisa melakukan ketika studi banding atau kunjungan kerja itu dengan pengadaan sebuah alat yang kita bisa berkomunikasi dengan DPRD di Papua, di Kalimantan, di Sumatera dan sebagainya. Itu pasti jujur ini harus kami sampaikan, efektif anggaran itu dalam jumlah yang triliunan. Ketika presiden nanti tiba-tiba mengumumkan perpres tentang misalnya kunjungan kerja dan studi banding, kami tidak akan kaget karena kami sudah dilatih untuk itu. Personal pasti ini akan mengurangi penghasilan ketika itu ada uang harian yang harus kami terima. Tapi untuk rakyat
kita harus bisa menerima itu. Ketika Perpres 33 turun misalnya seperti itu, aduh dalam hati kita agak teriak gitu, tapi nggak ada satupun anggota DPRD yang mundur karena turunnya pendapatan itu. Baik, tidak ada ceritanya ya Pak ya, seperti Tidak itu. kayaknya. Baik, Pak, mengenai apa saran kemudian masukan, karena ini sinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi begitu ya, ada tidak Pak saran atau masukan mungkin terkait pekerjaan rumah di tahun 2022 ini yang tahun depan harus dilaksanakan kembali seperti itu? Saya mencatat tentang tadi. Jadi harus berbanding lurus apa yang kita terima yang namanya WTP 9 kali. Itu bukan pekerjaan yang mudah, itu sulit sekali. Tapi bagaimana berbanding lurus tentang ini dan kemiskinan kita. Jadi 15% ini tahun ini ya sudah mengalami penurunan, tahun depan akan menurun lagi. Dan ketika seperti itu tidak kecuali kita harus punya kontribusi yang besar bagaimana PAD kita akan naik. Itu juga akan menyumbang tentang kontribusi yang harus kita lakukan untuk pemerintah daerah di Kabupaten Ngawi. Tentunya dengan seperti itu Bupati, Wakil Bupati tentunya harus bijak. Kemudian bijak dalam artian mengevaluasi diri. Ketika seseorang dianggap itu tidak tepat dalam bidangnya, ya tidak usah sungkan dan ragu. The right man and the right place itu bagian yang penting. Oh ternyata kamu tidak cocok di sini. Masa PAD-mu targetnya setiap tahun tambahannya hanya sejumlah itu, kita punya potensi besar loh misalnya. Oh maka Anda akan cocok di tempat ini. Lakukan sebuah mutasi seperti ini menjadi bagian yang harus kita uji terus. Kita lakukan bagaimana nanti ke depan tentunya Kabupaten Ngawi itu akan tidak hanya gelar WTP 9 kali atau mungkin 22 ini menjadi 10 kali, tapi juga angka kemiskinan turun, PAD kita akan melambung tinggi. Baik, itu tadi catatan untuk pemerintah daerah Pak. Kalau catatan untuk wakil rakyat sendiri nih, karena Pak Heru sebagai ketua begitu ya, untuk rekan-rekan yang lain, ada catatan tidak Pak untuk tahun 2022 ini? Ya. Tahun 2022 ini tentunya sudah menjadi tahun yang boleh dibilang kami sudah hangat gitu ya. Menjelang 23, 24 Februari sudah akan melakukan kegiatan rutin 5 tahunan yang namanya Pileg. Dan tentunya seperti itu tidak terkecuali rekan-rekan itu punya kepentingan politik untuk bisa dipilih lagi. Nah, ketika itu harus dipilih lagi, maka kita harus bisa menunjukkan apa sih ketika kita menjadi seorang wakil rakyat itu benar-benar bisa berperan untuk rakyat, menjembatani segala permasalahan yang ada di rakyat, kemudian endingnya tentunya kebaikan untuk Kabupaten Ngawi. Dan tentunya dinamika dalam sebuah lembaga seperti DPRD ini juga ya naik turun, kadang hangat, kadang panas, kadang dingin yang seperti itu. Ini sebuah dinamika yang terus kami lakukan untuk kebaikan. Jadi sinergitas, kebersamaan itu menjadi bagian yang penting. Toh kita akan bendera sebenarnya beda, tapi pada prinsipnya kita akan bersama. Ketika sudah melaksanakan tugas, maka itu sudah kebersamaan yang harus kita lakukan. Dan ini akan menjaga fungsi kita tadi. Bagaimana legislasi, anggaran, pengawasan, dan tugas pokok kita itu akan jauh semakin bagus. Baik, mengenai pencapaian target dari kinerja di tahun 2022 ini, apakah juga sudah terlaksana dengan baik? Apakah masih ada pekerjaan rumah nanti di tahun 2023 yang belum dilaksanakan di tahun 2022 ini, Pak? Ya, saya rasa kalau itu relatif dan nanti gini, secara umum kita boleh dibilang itu sudah mencapai target yang kita lakukan, walaupun catatan-catatan tentunya harus ada. Bagaimana ketika hak yang kami terima itu tinggi, tapi sesuai dengan kinerja yang kita lakukan. Sekali lagi, kami wakil rakyat, kami ini dibayar oleh rakyat. Dan tentunya kembali lagi, apa yang harus kita curahkan itu untuk rakyat. Kekurangan pasti ada. Dan ini terus kita lakukan evaluasi di antara internal kita lembaga sendiri untuk keberpihakan kepada rakyat. Kembali lagi, bahwa lembaga DPRD ini adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Itu yang harus kita tanamkan betul. Baik, satu lagi yang terakhir sebelum kita closing, Bapak sebagai wakil rakyat dan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi yang mewakili rakyat, begitu Pak, ada yang disampaikan kepada warga atau masyarakat Kabupaten Ngawi khususnya? Silakan Pak. Oke, jadi mewakili rekan-rekan 45 anggota DPRD yang ada, tentunya kami dalam melaksanakan tugas itu jauh dari sempurna. Tapi kami juga harus jujur bahwa kami akan mengevaluasi diri kami.
kami berbeda tiap-tiap bendera dan warna dari partai kami. Tapi ke depan tentunya kami terus berkolaborasi, bersinergi, melakukan diskusi-diskusi, pada intinya apa yang menjadi fokus dari tupoksi kami itu bisa berjalan dengan baik. Tidak ada seorang anggota DPRD pun yang tidak pernah berpikir tentang kepentingan yang lebih besar untuk rakyat. Sekali lagi bahwa APBD adalah untuk rakyat. Maka peran kami sebagai penjembatan ini tentunya harus bisa terlaksana dengan baik untuk masyarakat Kabupaten Ngawi. Baik, terima kasih Pak Heru sudah bersama kami selama 30 menit ini untuk membahas seputar kinerja dari DPRD Kabupaten Ngawi. Selamat bertugas kembali nanti di tahun 2022 Bapak. Amin. Baik, dan pemirsa, DPRD Kabupaten Ngawi senantiasa berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal serta bersinergi dengan pemerintah daerah untuk kepentingan rakyat. Nah, diharapkan apa yang dicapai target-target yang sudah dilaksanakan di tahun 2022 ini, di mana nanti mungkin ada pekerjaan rumah di tahun 2023 bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi, dan sinergi dengan pemerintah daerah juga bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi di tahun 2023. Terima kasih Anda sudah bersama kami selama kurang lebih 30 menit. Sampai jumpa dalam dialog khusus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV.